Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi soal tentang usaha dan energi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi kali ini kita akan bahas soal nomor 31. Nah, kita lihat dulu pertanyaannya ya. Perhatikan 5 kasus benda bergerak berikut. Jadi di sini ada benda 1, 2, 3, 4, dan 5. Masing-masing memiliki massa yang berbeda, kemudian kecepatan awal yang berbeda, dan kecepatan akhirnya ini sama ya, yaitu 8 meter per sekon. Nah, pertanyaannya adalah mana satu dari kelima benda di atas yang memerlukan usaha paling besar? Nah, jadi yang ditanya dari kelima benda ini mana sih yang usahanya paling besar? Nah, karena di sini ada datanya adalah kecepatan awal dan kecepatan akhir, artinya kecepatan benda berubah ya, sehingga energi kinetik itu berubah. Nah, kalau kita mau hitung usaha dari perubahan energi kinetik tadi, maka kita menggunakan teorema usaha energi. Nah, W itu sama dengan delta dari EK. Jadi kalau di kasus ini energi kinetiknya yang berubah. W sama dengan 1/2 dikali massa. Nah, kalau massa benda nih, setiap benda kan massanya tetap ya. Jadi 1/2 dikali massa dikali delta V-nya yang kita kuadratkan. Nah, jadi kalau kita hitung lagi, W itu sama dengan 1/2 kali massa dikali delta V itu adalah perubahan kecepatan ya. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal baru kita kuadratkan. Nah, jadi kalau kita hitung masing-masing nih, kalau kita masukkan angka-angkanya ya, maka usaha benda 1 ini nilainya adalah 32/2. Kemudian untuk benda keduanya ini 27/2. W3-nya itu adalah 36/2. Kemudian W4-nya kita dapat 16/2. Untuk W5-nya atau usaha benda kelima ini adalah 5/2. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin tahu mana sih yang usahanya paling besar, ya tinggal kita cari saja ya, kita bandingkan. Maka yang usahanya paling besar itu adalah yang benda ketiga. Sehingga untuk soal nomor 31 ini jawabannya adalah C, yaitu benda ketiga yang memiliki usaha paling besar. Oke, jadi nanti teman-teman boleh langsung cek usaha untuk masing-masing benda dengan menggunakan persamaan yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 33 ya. 2 orang yang mengangkat 2 buah balok yang sama massanya. A mengangkat balok secara vertikal sampai ketinggian H, kemudian B mendorong balok ke atas pada sebuah bidang miring tanpa gesekan sampai ketinggian H. Pernyataan berikut yang benar adalah, oke, misalnya si A ini dia mengangkat sampai di sini misalnya. Nah, ini ada di ketinggian H. Kemudian yang B, jadi ini orang yang A ya. Sekarang yang B, kalau yang B dia mendorong benda pada bidang miring. Nah, jadi kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi bendanya asalnya ada di sini. Kemudian didorong sampai ketinggiannya H juga. Jadi kalau kita ngitung ketinggian itu ya dari posisi akhir sampai ke tanah ya. Ini H juga ternyata. Nah, kalau kita lihat di sini bidang miringnya itu adalah licin. Oke, jadi kalau kita analisis dari gaya-gayanya, untuk dua kasus ini sebetulnya gaya yang bekerja adalah gaya konservatif atau gaya di mana usaha yang dihasilkannya itu tidak bergantung dari bentuk lintasannya. Jadi mau dia lintasannya vertikal seperti orang yang A ini, dia langsung mengangkat benda secara vertikal ke ketinggian H, atau misalnya mau lewat bidang miring yang licin sampai di ketinggian H, maka usaha yang dihasilkannya itu tidak bergantung pada bentuk lintasannya. Jadi, untuk soal nomor 33 ini, jawabannya adalah keduanya melakukan usaha yang sama besar atau yang E. Tadi alasannya karena gaya-gaya yang bekerja adalah gaya konservatif.
inovatif. Oke, mudah ya? Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.